Mohon maaf, habis konser. Kocak. Jangan. Kan tadi baru sesi 1 ya, sekarang. Senang banget, akhirnya alhamdulillah saya Buni Asfian. Aku Salsabila Holly. Tangan. Tangan. Depok Timur. Depok Timur. Cinere, ada Cinere. Bang ada. Orang Cibinong jangan ngacung ya. Jangan. Pak panggil Pak Uti. Uti. Coba dipanggil Pak pakai panggilan saya kan? Mama. Mama. Mama mau jajan. Mana Mama Uti? Mana? Oh Mama Uti. Nama hari. Nama hari Senin sampai Minggu ya. Oke, silakan maju di depan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan 1 tahun 5 bulan. Siap ya? Jawab 1, 2, 3. Jumat. 2, 3. Pempek. Hanan Ataki. Apa kabar Bunda Ustaz? Kak Buni sehat? Alhamdulillah. Caca sehat? Alhamdulillah sehat. Udah berapa tahun gak ketemu ya? Kemarin dari Bandung. Baru lulus, selamat ya, barakallah, masyaallah. Kan Ada lagu baru ya? Memang itu staf panjangannya di sosial media. Ustaz silakan, maaf. Kita mulai ya. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kita akan bahagia hidup bersama mereka. Kita akan menerima mereka. Kalau kita nggak mau berdamai dengan kekurangannya, kita nggak akan terima mereka. Saya terima. Tapi Ustadz, boleh kita nangis? Boleh. Boleh kita sedih? Boleh. Boleh kita merintih? Boleh. Boleh kita kecewa? Boleh. Bahkan boleh kita marah? Boleh. Selama marahnya nggak berlebihan. Boleh kita terluka? Boleh. Itu kan nggak bisa dikendalikan. Saya nggak mau juga kita terjebak dalam positivity toxic ya. Yang kamu harus kuat, kamu nggak boleh nangis, kamu begini. Nggak juga. Nangis ya udahlah, nangis aja. Sedih aja, marah aja, terluka aja. Tapi boleh nggak kita belajar berdamai sambil menangis? Belajar berdamai sambil sedih, belajar berdamai sambil terluka. Setidaknya berdamainya kita itu akan memudahkan kita untuk menyembuhkan luka, walaupun nggak sekaligus hari itu sembuh. Nah, ini yang kita dapati dari nasihat la ba'sa tahurun insyaallah, kata Nabi, yang dalam bahasa Koreanya gencanayong. Kita udah berdamai, ujiannya belum selesai, bertambah lagi. Terus kita udah berusaha berdamai lagi, bertambah lagi, kayak beruntun gitu datang ujiannya. Gimana ya caranya Ustaz biar kita kuat? Gak ada yang bisa membuat kita kuat selain Allah. Ini kita harus akui itu. Bukan manusia, bukan materi, bukan hiburan. Walaupun semua itu baik. Manusia kita butuh mereka, materi kita butuh, hiburan kita juga butuh. Saya juga orang yang senang berhibur. Saya orang yang senang hidup saya tuh nggak mau yang kaku-kaku banget, yang kayak serius-serius banget. Saya orangnya fun banget, senang dengan enjoy, fun, nikmatin aja. Tapi ada prinsip ya, nggak boleh melanggar prinsip. Dan saya selalu pengen membuktikan, Islam itu bisa enjoy loh. Apalagi dengan segmen dakwah saya anak muda, kalian nggak usah khawatir setelah hijrah jadi kaku. Enggak, santai aja. Hijrah itu nggak membawa hidup kalian tuh jadi kaku, jadi serius. Ada kalanya serius, tapi banyak sisi funnya juga. Nah, saya orangnya kayak gitu. Tapi ada kalanya tuh kayak, misalnya kita ngerasa tuh kayak banyak banget ujian. Fun nggak bisa ngobatin luka kita. Hobi nggak bisa ngobatin luka kita.
Manusia cuma bisa dengar, kadang-kadang nggak bisa bantu kita. Materi ada hal yang nggak selalu bisa kita beli. Ada hal yang nggak bisa kita beli. Kadang-kadang justru materi itu yang jadi masalah, manusia itu yang jadi masalah, hobi itu atau entertain, hiburan itu yang jadi masalah. Bisa aja kayak gitu. Semuanya baru akan mendapatkan jawabannya. Kalau misalnya seandainya kita sudah bisa menerima, tapi lingkungan sekitar yang belum, itu bagaimana cara untuk bisa meyakinkan mereka juga bahwa yaudah enjoy my life aja dulu gitu. Setuju dengan kita, atau kita menghadapi sesuatu yang lingkungan kita itu gregetan sama kita. Kok kamu santai-santai aja, kok kamu bisa slow gitu, kok kamu apa misalnya, kok kamu nggak greget gitu buat misalnya menikah atau apa gitu ya. Sementara kita masih nyaman. Sebetulnya nyamannya karena kita udah ridho sih, bukan pasrah ya, lebih ke ridho. Kita udah menerima kenyataan itu. Gimana cara kita memahamkan orang sekeliling kita? Satu, kita juga harus berdamai kalau ternyata orang di sekeliling kita itu nggak langsung paham tentang keputusan kita. Karena kita nggak bisa memahamkan semua orang. Sebagaimana kita nggak bisa memberikan hidayah kepada semua orang. Yang memberi hidayah itu Allah. Maka yang dibutuhkan saat ini adalah kita mencoba untuk bisa nggak? Ada kalanya kita memang layak banget untuk fokus dengan diri kita sendiri, nggak terbawa oleh pendapat orang lain atau omongan orang lain. Ada waktunya memang kita kan harus kayak gitu, dan itu nggak egois loh, nggak egois. Kalau kita harus selalu mendengar pendapat orang, padahal kita udah memilih sesuatu dengan pertimbangan yang serius, pertimbangan yang matang, tapi orang kemudian membuat kita merasa annoying banget kan, jadi kayak nggak nyaman gitu. Akhirnya kita juga akan labil dengan apa yang udah kita putuskan. Ini nggak dapat, yang lain juga nggak dapat. Ada seseorang, sedangkan hati kalian mengatakan tidak. Atau janganlah mengatakan iya kepada orang lain, tapi kalian harus mengatakan tidak kepada diri kalian sendiri. Jangan. Kalau kalian bilang iya di luar, berarti kan di dalam juga iya. Jangan terlalu menzalimi diri sendiri, memaksakan diri sendiri karena nggak enak pada orang lain. Ini hidup kalian. Kalian yang ngejalanin. Karena nggak enak, nggak enak sama orang tua, nggak enak sama saudara. Tapi ini bukan berarti kita durhaka ya. Bukan berarti kita rude ya, kasar ya. Kan semuanya harus dikomunikasikan secara baik-baik. Cuman jangan memaksakan diri deh. Bagaimana dengan mereka yang menikah karena nurut pada orang tua dan kemudian bahagia? Ya nggak apa-apa juga. Cuman lebih sempurna lagi, boleh nggak kalian punya ruang untuk diri kalian sendiri? Orang tua memberikan ruang untuk kalian dalam memilih. Saya sebagai ayah, pasti saya kasih ruang buat anak saya. Saya punya ekspektasi. Nanti suami anak saya, menantu saya itu adalah standarnya gini. Tadi kalau kita ingin mengerti rahasia takdir itu jangan bertanya kenapa. Kalau kita sedang diberikan ujian, apakah boleh kita bertanya bagaimana? Atau kita ikutin alurnya aja? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, bukan kenapa ya, bagaimana gitu kan. Sebetulnya gini Nanang, yang saya bilang tadi, berhentilah bertanya kenapa, itu adalah bertanya tentang keputusan Allah. Kenapa saya, kenapa dapat ujian. Jadi mempertanyakan takdir itu nggak boleh. Tapi bertanya kenapa dalam konteks muhasabah, evaluasi diri, apalagi bagaimana untuk menemukan jalan keluar, itu tuh bagian dari ikhtiar. Nah, makanya itu babnya syariat, bukan bab hakikat. Kalau bab hakikat itu berhenti bertanya kenapa. Kalau dalam syariat justru jawaban itu ditemukan dengan kenapa dulu. Oh, ternyata saya kemarin salah hitung. Ternyata saya terlalu gampang percaya orang. Ternyata saya begini, ternyata saya begitu. Gara-gara kita bertanya kenapa lewat muhasabah. Tapi dalam konteks kita dengan Allah, berhenti bertanya kenapa. Karena ketika kita mempertanyakan ketentuan Allah, kehendak Allah, berarti kita akan tertutup dari jawaban-jawaban. Rahmanirrahim. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum
pasukan Sulaiman sampai di sebuah lembah semut. Maka berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut sekalian, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Salah-salah kata baik yang disengaja atau nggak sengaja. Bercandaan kami berdua yang mungkin berlebihan, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih pastinya untuk Ayah Amanat 1 September 2024 dengan tema yang baru yaitu Hilang untuk Healing. Insya Allah ya. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.